Hai Sobat Merapi, kita bertemu di acara podcast Pengadilan Agama Klaten yang perdana. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita sosok narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Umu Hafizah, SH, SEMA, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Klaten. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Boleh menyapa pemirsa podcast kita? Boleh sekali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sobat Merapi. Iya Ibu, nah ini merupakan podcast perdana kita ya Bu, dan tentunya harapannya bisa memberikan manfaat bagi setiap penonton yang menyaksikan. Amin, amin, insya Nah, Allah. tentunya kita akan menyajikan beberapa topik-topik yang tentunya menarik dan juga bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin sudah sering didengar oleh masyarakat warga peradilan dan juga masyarakat umum nih Ibu Wakil, yaitu tentang ekor. Nah, sebelumnya Bu, saya mau bertanya nih dengan Ibu Wakil, apa sih Bu sebenarnya ekor itu? Baik. Ekot ini sebenarnya bisa dikatakan suatu instrumen atau sarana bagi pengadilan untuk memberikan layanan. Layanannya ini berupa pendaftaran perkara secara online, kemudian taksir biaya panjar biaya perkara secara online, kemudian pembayarannya secara online. Berikutnya untuk pemanggilan juga bisa dilakukan secara online. Begitupun sampai kemudian persidangannya bisa memilih secara online juga atau secara elektronik. Oh baik Ibu, jadi di ekor sendiri itu mulai dari pendaftaran sampai dengan nanti proses persidangannya pun itu disediakan gitu di dalam aplikasi ekor itu. Betul. Dan tentunya pasti memberikan banyak manfaat ya Ibu dan juga kelebihan bagi masyarakat pencari Iya. keadilan. Kenapa ekot ini lahir? Ini dulu kan kita sempat kena COVID ya. Iya. Nah, pada waktu COVID itu kita banyak dibatasi untuk kemudian harus menjaga jarak, kemudian tidak boleh berkerumun seperti itu. Nah, dari situlah kemudian walaupun sebelumnya memang sudah sempat sudah mulai diwacanakan, tetapi manfaat yang besar itu dirasakan pada saat terjadi COVID itu. Karena kemudian orang tidak harus datang ke pengadilan untuk mendaftar. Kemudian membayar juga tidak harus datang ke pengadilan. Kemudian pemanggilan juga tidak harus petugas yang datang untuk memanggil para pihak. Demikian juga untuk proses persidangannya bisa dikurangi intensitas untuk pertemuan ataupun datang ke pengadilan. Iya Ibu, jadi itu merupakan sekian banyak manfaat atau kelebihan dari implementasi EKOT bagi masyarakat mencari keadilan. Nah, Betul. kalau dulu kan karena COVID ya Ibu ya, di Iya. tahun 2019 dan sekarang kan alhamdulillah kita, COVID-nya sudah hampir tidak ada Ibu ya. Nah, Iya, menurut alhamdulillah. Ibu Wakil, untuk saat ini kelebihan yang kita rasakan itu apa Bu, dari implementasi EKOT ini? Sebenarnya selain dari memang ada COVID tadi, dalam asas peradilan kita itu kan ada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari Pokja kemudahan berusaha, itulah kemudian lahir eh, apa peradilan secara elektronik ini. Tentunya arahnya juga tidak akan jauh dari untuk memenuhi asas itu. Bagaimana supaya proses peradilan itu bisa lebih sederhana, kemudian cepat juga, terus yang terutama adalah biaya ringan. Selain itu juga dengan adanya Eko tadi untuk biaya perkara juga ataupun proses pelaksanaan pemeriksaan perkara itu juga bisa lebih transparan. Untuk pihak sendiri tentunya selain hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga juga, ini yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi bukan berarti kita kemudian meminta masyarakat untuk banyak-banyak ayo ke pengadilan berperkara, tidak seperti itu. Hanya saja ini merupakan salah satu instrumen yang diberikan oleh pengadilan ketika misalnya masyarakat mengalami
permasalahan hukum itu sudah tidak seperti dulu kala lagi yang mungkin prosesnya ribet, kemudian waktunya juga sangat lama. Dengan e-court inilah semua itu terjawab untuk bisa lebih cepat, kemudian tidak ribet lagi. Tambah lagi biayanya memang kalau secara persentase itu bisa lebih hemat di atas 50% bisa lah sampai. Bisa, up to 50% bahkan lebih ya, Bu, ya, Iya, untuk, betul, biaya lebih murahnya seperti itu. betul. Dan mungkin bagi orang luar itu kan mungkin takut ya, Bu, karena kan menggunakan e-court itu mungkin mereka takut tidak terbiasa menggunakan teknologi informasi, padahal yang dibutuhkan itu, cukup email saja ya, Bu, padahal Iya, gitu. betul. Jadi kalau dulu, waktu e-court pertama kali diperkenalkan memang terbatas hanya untuk, pengacara, advokat saja. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, yang boleh ataupun bisa mengakses e-court tidak hanya pengacara ataupun advokat, kalau bahasa ininya pengguna terdaftar, tetapi juga pengguna lainnya. Pengguna lainnya ini bisa dari perorangan, kemudian bisa dari instansi pemerintah, bisa juga dari badan hukum. Jadi, cuman memang berbeda-beda syaratnya. Jadi tidak bisa disamakan kemudian perorangan disamakan dengan lembaga pemerintah ataupun disamakan dengan badan hukum, tentu dengan, identitas ataupun pengenal masing-masing seperti itu, seperti misalnya kalau perorangan tentunya dengan me mempunyai identitas kependudukan seperti KTP atau paspor. Nanti kalau misalnya badan hukum tentunya dengan, izin usaha ditambahkan seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi untuk, user atau pengguna yang ingin menggunakan aplikasi e itu ada 2 tadi ya, Bu, ya, berarti pengguna terdaftar dan juga pengguna lainnya. Dan Betul, untuk masyarakat non-advokat biasanya, bukan biasanya ya, Bu, ya, pakai pengguna lainnya Ibu ya, untuk iya, bisa memiliki akun e dan tentunya, betul. jika nanti kesulitan itu di Pengadilan Agama Klaten bagaimana sih, Bu? Apakah bisa membantu masyarakat untuk, membuat atau menggunakan aplikasi e ini? Oh, sangat bisa. Oh, sangat bisa Ibu ya. Karena di Pengadilan Agama Klaten kita juga menyediakan ataupun tersedia layanan pojok ekor. Kalau misalnya masih khawatir atau masih ingin bertanya-tanya juga bisa ke layanan informasi untuk mendapatkan informasi awal mengenai bagaimana layanan e-court ini. Nanti di situ akan dijelaskan seluas-luasnya ataupun sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak yang datang. Nah, nanti setelah itu baru setelah siap misalnya kan pihak oh sudah siap dan pihak memilih untuk menggunakan layanan e-court, nanti silahkan untuk dibantu oleh petugas di pojok e-court. Oh, jadi di Pengadilan Agama Klaten itu sudah ada petugas khusus untuk membantu masyarakat yang ingin menggunakan e Betul sehingga sekali. masyarakat tidak perlu khawatir ya, Bu, jika Iya, nanti, kesulitan atau mengalami kendala ketika mau membuat akun e ataupun berperkara dengan menggunakan aplikasi e Nah, untuk kemudian Ibu, izin bertanya, Bu, di Pengadilan Agama Klaten sendiri itu, sudah berapa persen Ibu di tahun 2024 ini untuk implementasi aplikasi tersebut? baik. Untuk e-court ini kan sudah menjadi program prioritas tidak hanya Mahkamah Agung tetapi juga Ditjen Badilak. Dan dari Ditjen Badilak sendiri sangat mendukung ataupun mendorong untuk satker di bawahnya mengoptimalkan implementasi e-court. Hanya saja memang kan tidak kemudian semua satker itu bisa serta-merta secara langsung kemudian beralih semua perkaranya menggunakan e-court karena terkait dengan para pihak. Oleh karena itu, secara bertahap tentunya satker dengan berbagai upaya mulai dari sosialisasi, kemudian eh, melalui media sosial menginformasikan kepada halayak tentang e-court ini dan alhamdulillah untuk Pengadilan Agama Klaten meskipun mungkin belum sampai 50%, tapi untuk
semester ini sampai dengan bulan Juni 2024 sudah mencapai rata-rata 27,03%. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin meningkat dan bisa memenuhi harapan dari Mahkamah Agung maupun Ditjen Badilan. Amin ya rabbal alamin. Jadi di angka 27,03% Ibu nggih untuk implementasi ekor di Pengadilan Agama Klaten. Baik Ibu, dan kemudian Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast. Nah, sebelum saya tutup, izin bertanya Ibu Wakil, apakah ingin menyampaikan sesuatu kepada penonton podcast ini? Baik, ikot ini kalau untuk saat ini merupakan suatu lompatan ataupun kemajuan yang cukup berarti untuk pengadilan yang mungkin dulu terkesan ribet, kemudian dengan pemeriksaan ataupun proses secara manual ini sudah terbantu dengan adanya ekot yang mana mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penyelesaian perkara itu bisa dilakukan secara online atau melalui perangkat elektronik seperti itu. Jadi tidak perlu takut ataupun tidak perlu kemudian khawatir bahwa dengan ekot nanti menjadikan lebih sulit. Dicoba dulu, nanti akan dirasakan manfaatnya. Dicoba dulu, nanti akan dirasakan manfaatnya. Jadi tidak perlu takut ya Bu. Betul. Karena nanti semua akan dipandu di sini dan juga insya Allah akan dipermudah untuk bisa berperkara di Pengadilan Agama Klaten. Baik Ibu, dan kemudian untuk kesan pesan atau pesan simpel kepada masyarakat penonton, apakah mau ada yang ditambahkan lagi Ibu? Sobat Merapi, saat ini Pengadilan Agama Klaten sedang melaksanakan pembangunan zona integritas. Jadi mohon dukungannya dengan follow, share, subscribe akun media sosial Pengadilan Agama Klaten. Ditunggu ya. Baik, jadi kepada pemirsa atau penonton yang menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini, sesuai dengan arahan Ibu Wakil, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen sosial media dari Pengadilan Agama Klaten. Dan tentunya juga nantikan ya Ibu ya, karena nanti kan akan ada podcast sesi selanjutnya yang tentunya akan memberikan informasi yang menarik dan juga bermanfaat bagi masyarakat mencari keadilan. Baik Ibu Wakil, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast dan saya Nadia selaku host mohon untuk undur diri. Terima kasih kepada Ibu Wakil atas waktunya. Mohon izin dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan juga kepada penonton podcast Pengadilan Agama Klaten, terima kasih atas waktunya untuk bisa meluangkan waktunya untuk bisa menonton podcast pada kesempatan kali ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.